يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. Bapak jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan fikih. Kemarin kita terakhir kita bahas habis dari mulai sholat jamaah, ya, bab imam, makmum, masjid. Ya, kemarin kita bahas sampai selesai, ya, tentang masalah masjid kita selesai. Jadi tentang keutamaan masjid, ya, kita sudah selesai semua. Jadi insya Allah udah enak kan, ya. Jadi kalau kayak gini nih renggang, itu seperti permasalahan tuh Pak. Ya, ada orang yang nggak mau sholat berjamaah dengan kondisi jamaah yang renggang. Padahal tetap sah berjamaah, kendati berjarak. Ya, kendati ada jarak. Masafah maksimal dari jarak untuk imam dan makmum itu kurang lebih 135 meter. 135 meter. Yang terpenting adalah bahwa makmum itu mengetahui gerakan dan suara imam secara langsung mubasyarah. Ini yang terpenting. Ya. Kendati misalnya dipisah dengan jalan atau dipisah dengan sungai, itu tidak bermasalah. Ya, itu yang kita bahas pada pertemuan lalu. Nah, kemudian yang kita bahas pada malam hari ini berkenaan dengan sholat musafir. Mau nanya Pak Ustaz. Apa itu? Misalnya kita ketinggalan ruku, tapi kita maksudnya itu kita ulang lagi, misalnya ketinggalan gini ya, ketinggalan gini, kita kan langsung itu ulang kan. Jadi yang ketinggalan gini juga belum sampai sujud. Jadi kan ulang nambahin. Ya. Jadi gini, kita dihitung sholat berjamaah mendapatkan 1 rakaat ketika makmum itu ikut posisi imam rukuk, ya, mendapatkan posisi imam rukuk. Kalau kita tidak dapat rukuknya imam, maka kita harus menambahnya. Dianggap itu tidak 1 rakaat. Jadi umpama kita takbir Allahu Akbar, pas kita takbir imam udah bangun dari rukuk, maka kita tidak dihitung 1 rakaat. Dan kita nggak perlu rukuk, langsung posisi i'tidal. Kalau imam udah bangun dari rukuk, kita jangan rukuk lagi, langsung posisi i'tidal. Karena kurang dari 1 rukuk. Jelas, ya. Jadi patokannya seperti itu. Kalau imamnya terlalu cepat sehingga rukuknya ketinggalan. Nah, kalau kita ketinggalan 2 hukum, maka jamaahnya mustahil. Ya, memang makanya lupa. Biasanya kalau yang begini ini sholat tarawih, ya, biasanya sholat tarawih. Tapi kalau sholat wajib kayaknya enggak, ya, agak lebih pelan lah. Ada jeda. Makanya kan balik lagi patokan minimal dalam tumakninah. Berkali-kali saya ingatkan di bab sholat khususnya imam. Jadi bab sholat berjamaah itu bukan pada makmum saja,
Justru babnya itu yang terbanyak pada posisi imam. Harus ingat bahwa rukun sholat itu ada tumak ninah. Jadi tumak ninah itu rukun. Dia terkadang dia apa? Dia lupa. Ya, saya nggak bilang nggak tahu. Saya bilangnya lupa. Ya, rukun bahwa tumak ninah itu merupakan bagian dari rukun sholat. Nah, tumak ninah itu kemarin kita bahas panjang lebar. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu adalah as-sukuti ba'da harokah, diam setelah bergerak. Kenapa? Ini yang suka ketinggalan itu ya sehingga tidak bisa memahami ya. Tahiyat awal kita mampuan belum selesai, ya imam udah berdiri, pas kita berdiri baru alhamdulillah. Dia udah ruku lagi kan, kita ngurusin Fatihah tuh. Nah, kita salah rukunya. jadi begini nih lagi mau Bapak. Jadi gini Bapak. Fatihah pada makmum seluruhnya itu dari rakaat pertama sampai dengan rakaat terakhir itu ditanggung oleh imam. Jadi kita boleh hukumnya menurut mazhab Syafi'i dan hampir semua mazhab itu mana saya mau baca ya di kitab Ayatul Ahkam bahwa semua bacaan atau rukun qauli di dalam sholat berjamaah ya itu ditanggung oleh imam. Jadi kita misalnya baca Fatihah kita baru sampai iya karena wa iya karena imam sudah ruku, maka kita ruku. Itu sah jamaahnya. Emang dia jadi permasalahan begini Pak, standar bacaan orang itu yang menjadi masalah. Ada yang bacanya pelan, lambat, ada yang bacanya cepat. Ini yang saya agak bingung Pak. Balik lagi, memang saya udah kali-kali ngomong bahwa itu standar imam harus dibenerin minimal bacaan Fatihahnya. Kalau dia mau wasol semuanya ya. Kalau dia mau wasol. Kalau dia mau wakaf, wakaf. Jangan wakaf tapi wasol. Tapi enggak. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini kan berhenti. Tapi satu nafas. Jadi berhenti satu nafasnya terus tuh diikutin tuh 3 ayat 4 ayat satu nafas. Tapi ujungnya di wakafkan, disukun. Ngerti Pak? Ya, ulang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan satu nafas tuh. Ini enggak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Nah, ini udah paling cepat bacaannya di dalam sholat. Udah paling cepat itu segitu. Kalau ada yang baca di luar sholat mungkin boleh, tapi di dalam sholat yang menyebabkan makharijul huruf itu berubah, maka batalan sholat itu. Dulu pembahasan Fatihahnya. Ya. Al-Fatihah menjadi rukun sholat. Ya. Menjadi rukun sholat. Bacaannya harus benar. Dalam artian apa? Kemarin kita lihat makharijul huruf. Yang kedua panjang, pendek. Ingat ya, madnya. Idgham ternyata enggak masuk, Pak. Tapi yang penting makharijul huruf dan panjang pendek.
Apa yang disebut panjang pendek? Panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Bukan masalah jumlahnya berapa ketuk, tidak. Yang penting panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Ini standar minimumnya. Standar minimum yang menyebabkan sah sholatnya karena rukun. Ya, sholatnya yaitu membaca surat Al-Fatihah itu benar. Ini yang harus digaris bawahi. Yang kedua, yang ketiga dilafalkan walaupun tidak bersuara. Maka nggak boleh membaca surat itu di dalam hati. Ya, jelas. Makanya saya berkali-kali bilang ini yang sedih bukan cuma di sini, di beberapa tempat tuh begitu Pak. Karena imam merasa sudah bisa, akhirnya jarang ada yang ngaji. Ya, imam udah merasa bisa baca, udah bisa merasa menjadi imam, nggak perlu. Udah enggak. Terkadang ada hal-hal detail yang belum kita ketahui. Gitu. Ya. Ini berkenaan dengan sholat berjamaah yang kemarin kita bahas. Ya. Nah, kalau berjamaah imam rusak sholatnya, maka imam nanggung sendiri sholatnya. Ya, ingat. Tapi ketika makmum itu rusak sholatnya, maka imam menanggung sholat. Nah, saya ingat ya. Itu udah berjamaah gitu tuh. Makmum mah enak Pak. Ya, jadi ketidaksempurnaan pada makmum, maka yang melengkapi dan yang bertanggung jawab adalah imam. Namun kebalikannya, bila ya makmum, bila imam itu salah atau cacat, maka imam menanggung sendiri. Menanggung semua jamaah, Dia sendiri, karena salahnya di imam. Dan makmum tidak punya urusan dengan kesalahan imam. Jadi kalau rusak sendiri, tapi kalau bagus, imam sama makmum diangkat. Ini pembahasan kita berkenaan dengan. Sekarang yang akan kita bahas pada malam hari ini, insyaallah, itu berkenaan dengan sholat musafir. Ini memang pernah disinggung sedikit-sedikit, ya, berkenaan dengan sholat musafir. Di catatan saya itu setelah sholat jamaah adalah sholat musafir. Faslun fi qasri sholat wa jam'iha. Pasal berkenaan dengan qasar sholat dan menjamaknya. Ya, pasal berkenaan dengan sholat qasar dan jamak sholat. Wa yajuzu lil musafir, diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan. Ya, musafir artinya orang yang melakukan perjalanan. Qasrus sholati rubaiyati, meringkas sholat rubaiyah. Apa yang dimaksud dengan sholat rubaiyah itu? Yang dimaksud sholat rubaiyah itu adalah sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Jadi sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Jadi kalau sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat itu tidak diperbolehkan qasar. Jadi subuh sama maghrib tidak ada qasar. Yang ada itu zuhur, asar, dan isya. Ya. Biqaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi, maka jika kamu melakukan perjalanan di muka bumi, ya.
Wa idza darabtum fil ard, jika kamu melakukan perjalanan di bumi, falaisa 'alaikum, maka tidaklah bagi kalian junah, berdosa, an tak suruh untuk meringkas minas sholat, dari sholat. Ya, jadi jika kalian melakukan sebuah perjalanan di muka bumi, maka tidak berdosa. Artinya diperbolehkan. Untuk apa? Antak suruh meringkas minas sholat. Nah, para ulama mengatakan fala junaha di sini, ya, alaikum falaisa alaikum junahun. Ini bukan bermakna wujub, bukan bermakna wajib, tapi bermakna ikhtiyari, bermakna pilihan. Boleh qasar, boleh juga tidak. Ya, boleh qasar, boleh juga tidak. Ini harus diingatin nih Pak. Dalam artian begini Pak, misalnya kita pergi ke Bandung, umpamanya, ya, yang rumah kita ke Jogja, Bapak mau kosong perjalanan, boleh. Bapak mau itmam, boleh. Terserah. Jelas. Ya, seperti itu. Ini nggak perlu dipermasalahkan. Umpamanya pengen kosong aja, 2 rakaat aja, boleh. Yang penting sudah keluar dari daerah. Jadi dari sini naik mobil, masuk tol, sampai zuhur, gitu kan? Masuk rest area, sholat zuhur, 2 rakaat, boleh. Asal tujuannya adalah jauh. Ya, yang penting nanti ada syarat-syaratnya terpenuhi, ya. Seperti itu. Mau itmam pun ini, boleh. Ini masalah qasar saja, kan itu udah pasangan. Qasar kasih jamak dan qasar bukan jamak qasar. Kan paketnya kan begitu kan? Enggak, beda. Qasar, jamak, kemudian ada qasar jamak. Ya, makanya saya mau jelasin satu-satu. Biar kebanyakan orang gabung. Biar kagak repot, gabung aja deh yuk. Kan begitu Pak. Sebenarnya itu berbeda, qasar, jamak. Lalu ada istilah qasar jamak. Yang pakai banyak itu ya. Ya, orang lebih kenalnya jamak qasar, jamak sekaligus padahal enggak, dia boleh qasar aja tanpa jamak, atau jamak aja tanpa atau mau sekaligus dua-duanya juga boleh. Nggak masalah. Kalau saya sering qasar aja Pak, jarang jamak. Kecuali acara padat. Itu kalau saya seringan. Tapi balik lagi tergantung tempat juga. Kalau yang haji umrah itu rata-rata tidak ada, kasih tahu dah tuh Pak ya. Yang siang. Yang jadi masalah ini jaraknya. Jaraknya nanti. Kalau menurut fikih kan 83 km. 83. Atau itu baru bisa qasar jamak. Ya. Kalau memang itu dulu kan 83 km itu kan perjalanan yang cukup jauh ya. Dulu ya. Sekarang terus kan 83 km kali 1 jam atau setengah jam sudah ya. Setengah jam udah nyampe. Apakah itu masih termasuk Ya. seperti itu? Nah, Ada kebalikannya. Perjalanan dari Tenabang sampai Grogol kadang-kala memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini dia makanya. Waktu. Apakah itu berbentuk jamak qasar atau? Nah, Bagaimana? ini dia Pak. Ini karena qasar dengan jamak memiliki syarat yang berbeda. Ya, harus memiliki syarat yang berbeda. Makanya orang jamak qasar. Tar dulu qasar jamak. Kenapa? Syaratnya beda. Berarti sama-sama melakukan perjalanan. Ya. Riwayat dari Muslim an Ya'li an Umayyah qala qultu li Umar bin Khattab, ya,
Ali bin Umayyah ini bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Laisa 'alaikum junahun an taqsuru min as-shalah." Ya, tidaklah berdosa kalau kalian meringkas salat. In khiftum ayyuftinahumul ladzina kafaru. Jika kamu takut orang-orang kafir itu akan membinasakan kamu. Ayat ini berkenaan dengan kekhawatiran, gitu kan? Faqad aminan nas. Bukankah sungguh manusia saat ini sudah aman? Ini pertanyaannya bagi. Ayat ini turun itu kan ketika melakukan pertempuran. Jadi ketika kamu pergi ke medan perang, perjalanan, ketika di perjalanan ini kamu dikhawatirkan diserang oleh orang-orang kafir, maka hendaklah kamu boleh kosong. Jadi kosong itu awalnya ayat ini berkenaan dengan kekhawatiran perjalanan kaum muslimin diganggu oleh orang-orang kafir. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau sekarang sudah aman ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Faqala ajibtu, ya mimma ajibta minhu. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalik, ya kamu benar juga dari apa yang kamu ucapkan itu, kata Umar bin Khattab. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW, faqala sadaqatan tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqataha. Ini merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Sedekah itu pemberian Allah dengan keringanan ini. Faqbalu sadaqatahu. Maka terima aja udah. Jangan perlu lagi memikirkan kondisi aman atau tidak. Yang penting melakukan perjalanan selesai. Dan Rasulullah SAW. Kemudian Warwiyah Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu, "Shalaitu zuhra Rasulillah." Kata Anas, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW bil Madinah, di kota Madinah. Arba'an, 4 rakaat. Sholat apa? Bukan? Ada kata sholat asar. Ya. Kemudian wabizullah wa fi Zuhulaifah. Zuhulaifah itu perbatasannya. Biar Ali sekarang. Jadi dari Madinah kita mau masuk ke kota Mekah, Mikot, Zuhulaifah. Itu biar Ali ya. Nah, di situ sholat asarnya berapa? Rokaatain. 2 rakaat. Jadi ketika di Madinah sholat 4 rakaat, tapi ketika di situ, padahal kalau dibilang itu masih masuk Madinah ya, cuma kan perbatasan Mikot ya, maka disebut keluar Madinah masuk kan perbatasan ya, disebut Mikot. Padahal yang dituju adalah Mekah. Jadi belum sampai Mekah, tapi sudah sampai perbatasan Mikot. Masjidil Haram itu sudah tanah haram ya. Mikot itu kan artinya batas tanah haram. Disitulah kita sudah mulai melakukan manasik haji. Niat haji, niat umroh, pakai baju ihram itu di situ sudah semua. Karena masuk tanah haram, disebut Mikot. Mulai dari Madinah dari situ. Baru sampai Mikotnya, baru sudah masuk perbatasan, ya, diperbolehkan. Berarti kalau dia Rasulullah berarti ingin melanjutkan ke Mekah dalam kondisi Ini Pak Ustaz, saya ini nanya lagi. Di perjalanan kan maghrib tuh ya, maghrib kan waktunya sedikit tuh kan. Tapi bisa jalan terus gimana? Entah kalau nunggu ini waktunya habis. Kalau nunggunya kelihatan waktunya habis. Ini yang terkadang kita punya senjata di kepala cuma sholat jamaah. Padahal ada sholat di atas kendaraan. Jadi pulang ke Jawa. Iya, makanya kan maghrib kadang-kadang nggak penting. Jalan terus gimana posisi? Maunya kemana? Maunya kemana? Ke Jawa. Ya nanti ada sholat di Isya digabung. Digabung nggak ya? Iya. Makanya tak dulu ini satu-satu. Kita jelasin musafirnya dulu. Lakukan perjalanan. Jelas nih. Ya, boleh bagi orang yang melakukan perjalanan untuk
qasar atau menjamak sholat. Kita terusin dulu. Syaratnya bihamsi syara'id dengan 5 syarat. Syaratnya ini 5. Apa aja? Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang mengandung maksiat. Jadi perjalanan yang mubah. Ya, perjalanan yang mubah. Ya. Baik itu perjalanan yang wajib. Perjalanan wajib itu kan kita pergi haji. Itu kan perjalanan wajib ya. Bayar utang. Bayar utang itu termasuk perjalanan yang wajib tuh, Pak. Mau kemana? Mau ke Purwakarta, apa mau ke Bandung, ngapain? Bayar utang, cicilan rumah, itu wajib. Perjalanan. Atau perjalanan yang sunnah. Apa perjalanan yang sunnah? Silaturahmi. Kita mau ke sana ngapain nih? Silaturahmi. Mau silaturahmi sama keluarga, silaturahmi sama teman. Itu yang perjalanan yang sunnah. Perjalanan yang sifatnya mubah. Apa? Ya kayak tamasya gitu aja gitu apa ya? Tur. Nah, kayak gitu-gitu aja gitu kan. Mau kemana? Nah, ini lagi ternak nih. Keliling-keliling kan. Kemana? Refreshing. Terus kemarin dikurung gitu ya. Kan 4 bulan dikurung. Mau jalan-jalan nih. Gitu kan. Kemana? Anyer gitu kan. Oh, kemana? Teater gitu. Umpama nih. Itu adalah pelajaran yang mubah. Ya, ini diperbolehkan. Yang kedua, nah ini bahwa yang kedua ini dikatakan di sini, antakuna masafatuhu, hendaknya jarak orang yang melakukan perjalanan itu sittata asyara farsah. Farsakhan. Jadi kurang lebih itu 16 parsah. Ini jadi perdebatan di sini, Pak. Saya masih ingat banget. Ini jadi jarak. Makanya ulama-ulama berbeda pendapat menentukan jarak perjalanan. Yang pertama, jarak perjalanan ini 16 farsah. Di dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam catatannya, di dalam bab qasar salat. Dalam bab qasar salat bahwasanya Ibnu Umar dan Abdullah ibn Abbas meringkas salat dan juga berpuasa. Ya, wa yuftirani fi arba'ati farad. Ya. Pada 4 musim. Wa ya sittata asyara farsah. Yaitu jaraknya kurang lebih 16 farsah. Wa tusawi, dan itu disamakan dengan 81 km kurang lebih. 81 kilometer. Dan seperti itu pula yang dilakukan, maka ditetapkanlah hal itu. Ya. Nah, tapi di beberapa hadis yang jadi permasalahan di sini nih, Pak. Itu ada yang mengatakan 1 hari perjalanan dengan jalan kaki. Kalau ini mungkin naik onta. Ya. Ada yang berkatakan bahwa sekalian ketika berjalan kaki. Ya. Nah, di dalam riwayat yang lain itu tidak seperti itu. Ketika Rasulullah SAW itu melakukan haji, itu ketika berada di Mina, seingat saya zuhur asarnya di jamak, dan ketika di Musdalifah maghrib dan isya-nya di jamak. Jadi orang yang menjamak sholat ketika haji itu mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Padahal dari Mina ke Musdalifah itu nggak lebih dari 80 nggak nyampe.
Mina, dari Mina ke Musdalifah itu Mas Afif atau itu? Dari Musdalifah ke Mina cuma 5 kilo. 5 kilo, jalan kaki. Jalan kaki dekat ya. Nah itu Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan asar di Mina, kemudian menjamak maghrib dan isya di Musdalifah. Makanya dilakukan sampai saat ini oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji dari Indonesia. Selalu begitu, ya. Tahun ini nggak ada. Sebenarnya ada emang itu saudara, ya. Memang Menteri Agama sekarang. Ya. Jadi bahwa ini dilakukan. Padahal kalau mau dibilang bahwa pada zaman dulu era tahun 40-an atau 50-an renggang gitu. Orang PP juga bisa orang 5 kilo, jalan kaki juga. PP kata zaman Rasul juga kata, tapi Rasulullah SAW melakukan hal itu untuk mempermudah. Dan di sini Pak, di sini yang menjadi garis bawah perbedaan antara jamak dengan qasar. Di sini yang menjadi perbedaan. Kalau qasar itu ketat, ada jarak minimal 81. Tapi kalau jamak tidak ada jarak. Cuma yang menjadi masalah adalah dikhawatirkan waktu sholat itu habis selama perjalanan. Itu jamak. Karena kalau di bab yang lain itu dikatakan nanti para ulama memperbolehkan jamak sholat ketika ya kesibukan yang sangat. Kesibukan yang sangat. Jadi misalnya kayak dokter melakukan operasi, itu kan dia nggak boleh melakukan perjalanan, ya kan dia berada di situ, ya. Ya kan dia nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan ke sana, kemari, tapi di meja operasi. Itu gimana? Nah dari sini para ulama menariknya di sini boleh pinjam, tapi kalau misalnya qasar mutlak harus melakukan perjalanan minimal 80 saat. Baik cepat 1 harian, setengah harian atau sebentar. Itu qasar. Tapi kalau jamak adanya makan waktu, dikhawatirkan memakan waktu sholat. Jadi kalau dari situ ke Grogol itu jamak aja ya. Kalau misalnya kehabisan waktu sholat, tapi kan Pak kayaknya kalau kita dari sini Grogol masjid banyak banget, bisa menclong. Kan macet. Berarti dia kita pintar banget dah. Ini sekarang kayaknya agak susah Pak. Makanya jamaah itu menghabiskan waktu sholat dalam perjalanan. Makanya saya juga menjamaah sholat itu banyak kan. Kalau hadis ayat Quran itu qasar. Kalau jamaah hadis yang Rasulullah contohkan cuma Mina. Dan situ para ulama pun mengisyaratkan hanya kalau menghabiskan waktu sholat selesai. Tapi balik lagi ini pilihan. Tapi Pak, ada sholat di atas kendaraan dalam posisi duduk. Boleh jamak, silakan. Boleh qasar, silakan. Boleh itmam, saya pernah ketemu saat itu rombongan umroh dari Malaysia. Satu pesawat. Kebetulan waktu itu kereta haji saya itu orang Malaysia yang punya. Kita sama. Itu sempat beda pendapat Pak di pesawat. Orang Indonesia jamak semua Pak di atas pesawat. Karena saat itu seingat saya kita berangkat yang habis zuhur. Tapi kan masuk pesawatnya sebelum zuhur. Ya rata-rata kan begitu ya. Udah dimasukin semua ke dalam. Iya. Udah di dalam kita ragu-ragu masuk pesawat apa kagak, masuk pesawat kagak ada. Tapi udah mau azan apa belum? Kita udah azan, pas udah azan tuh kita mau pas masuk ke pesawat. Itu waktu naik Garuda, saya masih ingat banget. Saya jalan jam 9. Nah, pas ketika masuk di dalam, ada sebagian yang sholat di bandara,
sebagian sholat di dalam pesawat. Ada Pak. Kenapa kok bisa begitu? Kalau yang udah biasa, dilihatin Bapak anak pesawatnya satu. Kalau yang masih baru, takut ketinggalan masuk ke dalam pesawat. Jadi suruh-suruh juga. Emang begitu Pak. Kalau rombongan itu kita nah, ketika ini terjadi, oke. Ketika naik pesawat, di situ kita orang Indonesia itu hampir semuanya kalau sudah berpergian jamaah kosong, gitu kan? Malaysia kan ada itmam masing-masing satu-satu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kita bisa sholat di atas pesawat. Kenapa masalah? Itu sebentar Pak. Muhammad SAW itu bedanya kita. Yang kedua, sholat di atas kendaraan posisi duduk. Ini kan posisi duduk begini ya. Biasa aja duduk kan. Malaysia nggak mau. Posisi duduknya harus posisi duduk iftiros atau tawar. Jadi begini. Jadi di bangku sholatnya begini, jangan sebangku. Duduk begini. Kaki bawah. Kaki nggak tahu. Itu orang Indonesia begini. Oh ribut banget sahnya begini. Itu paham Malaysia, udah biarin aja. banyak imamnya ada empat. Oh iya. Yang jadi masalah ini ketika kita mau sholat di pesawat kan nggak ada air, Tayamum. nggak ada tayamum kan dianggap aja Iya. dengan isyarat. Nah satu kali tayamum kan diikuti satu kali sholat. Iya, sholat. Nah, sekarang bagaimana yang menjamak sholat itu apa tayamum lagi apa cukup tayamum? Tayamum lagi, 2 kali tayamum. Jadi bab tayamum dulu kita ulang lagi. Untuk sholat ya dengan tayamum, sholat wajib itu 1 tayamum. Jadi 1 tayamum hanya untuk 1 kali sholat wajib. Berarti sholatnya itu yang jamak nggak bisa betul-betul kan diselangi oleh Boleh diselangi. Jadi yang tidak boleh diselangi, yang dimaksud dengan tidak boleh disela-selahi menjamak sholat itu adalah dengan zikir yang panjang. Kalau hanya sekedar untuk bertayamum atau mengucapkan alhamdulillahirabbil astagfirullahaladzim itu boleh. Yang nggak boleh itu berpindah posisi, berbicara, pindah duduk, ini itu yang tidak diperbolehkan. Jadi dimaksudnya itu yang dimaksud dengan di sini bukan mumalah ya, beda. Ya, jadi tidak diselangi dengan pekerjaan lain di luar sholat. Kalau tayamum itu kan menjadi syarat sahnya sholat. Jadi ibarat kita ke orang batal sholat itu boleh. Tayamum. Itu yang berdebat itu juga debat-debat Pak. Jadi kalau kita udahlah anggap aja karena ada yang berdebat dalam pesawat nggak ada debu, dari mana debu masuk kan rapatnya minta ampun. Nah, tidak usah dipikirin. Ya, ini kita balik lagi ke sini aja. Jadi masalah. Kemudian yang kedua tadi adalah 16 farasah atau 81 km untuk sholat qashar. Wa ayyakuna mu'addiyan li sholati rubaiyah. Ya. Yaitu mengqashar sholat rubaiyah ini itu dilakukan dalam keadaan melakukan perjalanan. Jadi sholat qashar ini bisa dilakukan ketika kita sudah melakukan perjalanan. Ya, orang yang melakukan ini mu'addiyan li shalah rubaiyah. Musafir sudah melakukan perjalanan. Jadi nggak boleh masih di rumah. Tapi perjalanannya kalau masih satu daerah Nggak bisa. harus keluar daerah. Harus keluar dari tadi masafah di sini saya tambahin. Yang dimaksud dengan masafah ini dihitung melalui tapal batas kota. Tapal batas kota. Dulu saya sempat nanya ketika masih di situ tentang masafah. Haddul masafah dihitungnya dari mana? Titik nolnya. Kan jarak 81. Musafir apa musafir? Musafir. Ya qashar.
Nah Kalau itu. jamak udah berbeda lagi ya. Nah kalau jamak kita nggak perlu Jadi identik. termasuk 81. 81 kayak mau berapa, yang penting bisa menghabiskan waktu sholat. Kalau jamak. Maaf. Saya waktu kuliah dosen-dosen saya kalau saya Pak udah sholat, saya udah sholat, dia silahkan pada sholat aja. Padahal Bapak ke asar itu kan rumahnya dari Cikuta ke Joglo kan dekat ya. Iya. Ketika mereka ya dikira pada dokter-dokter sih. Ya. Dia nggak mau pada sholat karena dia. Ya karena jamak. Udah jamak. Nah, karena kalau jamak itu nggak pakai jarak. Nggak pakai jarak. Dikhawatirkan menghabiskan waktu sholat. Jadi kalau dia habiskan waktu kayaknya itu banget dia ngajarnya. Belajar banget begitu. Iya. Dia kebanyakan yang begitu-begitu ya Pak. Jadi gini, kalau di Imam Syafi'i hampir disamakan dengan Syafi'i. Tapi sebagian kecil Imam Syafi'i tidak. Yang penting menghabiskan waktu sholat. Nah, para ulama-ulama yang mengajar-ngajar dulu di UIN itu semua, itu kebanyakan dia memakai hadis-hadis yang bermazhab Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i. Atau banyak juga dari Imam Malik yang tidak mensyaratkan jarak. Yang penting melakukan perjalanan. Karena apa? Karena diambil dari teks ayatnya. Asal jalan aja. Nah, begitu Pak. Jadi Bisa gitu. itu jamak. Itu jamak. Bukan kosong. Kalau kosong harus tetap. Harus jalan jarak ya. Harus ada jarak. Ya Pak. Bisa jelas. Nah, hitungnya dari mana? Dia jadi perdebatan. Dulu ketika saya pertama kali belajar tentang bab tersebut di pesantren adalah tapal batas desa. Tapal batas desa. Kalau desa mungkin kalau di kota saya nggak bingung. Kalau untuk di pesantren kan desa jelas ya Pak. Kalau untuk di sini itu desa udah nggak ada, mungkin kelurahan. Tapal batasnya. Ya, itu. Agak susah ini karena tapal batas itu koryah, dibilang itu koryah, kampung. Jadi kalau di sini kampung apa namanya? Jadi pulau. Hah? Jadi pulau. Jadi pulau, tapal batasnya mana? Nah dari situlah dihitung titik nolnya. Itu, enak loh. Ya udah, itu titik nol. Itu yang didulukan nanti kontrolnya dulu itu. Apa tuh? Misalnya kan Boleh milih. Maksudnya kan waktu maghrib enggak jalanan, tapi itu di ini bisa. Tapi yang didulukan itu Oh iya, kosong dulu ya. Kosong baru bisa. kosong nggak bisa. Tapi maghrib kan dia waktunya di bisa, waktunya di bisa. Maghribnya kan di perjalanan. Kan nyampainya tuh pas bisa. Ya, Otomatis kan itu yang didulukan tuh kosong dulu ya kan. bukan kosong, sholat maghrib dulu. Iya. Iya. Kemudian agak diterangin lagi. Kosor itu yang tadinya 4 menjadi 2. Jadi ada sholat isya, zuhur, dan asar. Jelas. Ini kita bahas kosornya dulu, belum jamak. Kita masih kosor nih. Makanya saya bilang satu-satu. Karena begini, kosor itu potong ya, potong. Jadi hitungnya tadi tuh. Misalnya batas ini mana nih? Hero. Dekat batasnya kan tomak sama jalan. Oh ya, tombak namanya ya. Nah itu titik nol. Nah kita keluar dari tombak umpamanya udah sampai Kalideres. Mau kemana emang? Mau ke Lampung. Ya gitu kan? Udah sampai Kalideres. Mau kosong? Boleh. Kenapa? Karena sudah keluar dari kapal batas. Berarti apa? Mama kita dari sini berangkat maghrib nih. Kita sholat maghrib dulu. Allahu Akbar. Udah selesai sholat maghrib. Mana pulang kampung? Mau jalan. Pas sampai Pulau Gadung, Isa. Kita kosong tuh di situ. Boleh. 2 rakaat. Jelas Pak? Jelas kan nih? Nah kalau jamak itu beda lagi. Kalau jamak belum bepergian pun boleh. Baru mau jalan jamak. Tapi nggak boleh kok. Tetap 4 rakaat. 4 rakaat. Namanya jamak takdim. Ada ditarik di awal. Ada lagi jamak kosong, udah dijamak, dipotong lagi.
Boleh bukan ya? Hah? Boleh kan? Tapi di Pulau Gadung. Enggak ada tadi. Keluar dulu apa batas. Memang harus pelan-pelan Pak jamaah kosong. Kalau umpama jamak kosong yang jamak untuk hari Jumat gimana itu? Asalnya Boleh. Pak Pak jamak waktu dulunya kan sholat jam apa Jumatan. ya. Ya untuk Ya bisa mulai itu tahu suruh sholat asar. sholat asar. Iya. Itu dilakukan di rumah nggak apa-apa. Kami harus di tempat kan nggak boleh disela-selai. Ngerti ya? Nggak boleh jamaah itu nggak boleh ada pekerjaan lah lain. Umpama mau jamaah maghrib sama isya, maghribnya di masjid, kira isya pulang dulu makan baru jamaah yang tadi nggak boleh. Nggak enak dengan orang. Kalian ada. Dan apa apa insya Allah saya tulisin aja biar lebih. Ada ini jamaah kosong agak-agak keringanan, tapi terkadang kita nggak paham. Kalau maghrib kan nggak boleh kotor. Ada yang empat. Maghrib berapa pak? Boleh kan itu. Nggak boleh. Misalnya kan sholatnya pas di waktu isya itu harus maghrib dulu kali ya, baru sholat isya ya. Ya. Ini namanya jamak. Ya kan di sini misalnya dari sini kalau nggak berhentinya kan udah isya, nanti maghrib nanti kan perjalanan, nanti sholat maghrib dulu baru sholat isya. Iya, iya. Itu namanya jamak menggabung. Makanya tak perlu deh. Bukan kosor, kalau kosor itu dari mana ke mana jadi dua. Ya, dan kan itu begini. Iya, makanya tadi saya bilang kita ngomong ini kita salahnya ini di awal sudah digabung-gabung. Mesti jangan dulu kosong dulu. Habis kosong dulu selesai, baru jamak selesai. Maka saya bilang begitu. Kalau digabung, gimana? Bingung nanti Yang baru belajar itu bagaimana? Ibarat kata belajar bikin bubur kacang hijau dulu, bubur ketan hitam, baru digabung bagaimana bubur kacang hijau. Ya insya Allah lah kita ulangin minggu depan biar lebih jelas banget. Ya, nanti istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahu